Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan. Allahumma iftah lana nikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min ghadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Siti Hasanah, nomor 1930 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dosen pengampu Muhammad Afandi MPDI. Baiklah, di sini akan menyampaikan materi tentang tumbuhan. Tumbuhan, ada yang sudah pernah mendengar atau belajar tentang apa itu pengertian tumbuhan? Tumbuhan adalah salah satu keanekaragaman hayati yang banyak dimanfaatkan manusia. Benar kan, yang banyak dimanfaatkan manusia? Seperti daun ubi untuk dimakan contohnya. Terus empong bisa juga dimakan, genjer, batang kayak jati bisa dimanfaatkan untuk membuat rumah dan lain-lain sebagainya. Dalam klarifikasi makhluk hidup yang tergolong tumbuhan adalah semua organisme eukariotik multiseluler fotosintetik yang memiliki klorofil, menyimpan karbohidrat yang biasanya berupa tepung, dan embrionya dilindungi oleh jaringan tumbuhan parental. Terus kita selain mempelajari tumbuhan juga mempunyai taksonomi. Apa itu arti taksonomi tumbuhan? Ada yang sudah pernah mendengar taksonomi tumbuhan? Taksonomi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari penelusuran, penyimpanan, contoh, pemeliharaan, pengenalan, identifikasi, pengelompokan, klasifikasi, dan penamaan tumbuhan. Nah, jangan bengong. Ulangi. Taksonomi tumbuhan. Nah, inilah mendengarkan. Ilmu yang mempelajari penelusuran, penyimpanan, contoh, pemeliharaan, pengenalan, identifikasi, pengelompokan, dan penamaan tumbuhan. Kita akan mempelajari tentang daun dan batang. Oke, daun dan batang. Bagian-bagian daun dan batang itu memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Ada beberapa fungsi batang. Pernah melihat pohon yang sangat menjulang tinggi? Pernah? Pohon apa? Selain itu? Pohon yang durian. Ya, Ilham? Jangan ngantuk, nak. Nggak ada permen. Oke, pohon apa, Ilham? Mantap. Ya, bisa. Terus? Bukan mainan pohon-pohon, ayo nanam. Pernah melihat pohon kelapa yang menjulang tinggi? Kenapa pohon kelapa menjulang tinggi? Karena ada batang. Benar, mempunyai batang. Batang pada pohon kelapa dapat menegakkan tumbuhan sehingga dapat menjulang tinggi. Batang juga terbagi atas batang dikotil dan monokotil. Apa pengertian dikotil dan monokotil? Dikotil. Ilham, dikotil. Berkeping dua. Monokotil. Apa artinya? Mono. Satu. Jenis-jenis batang, yaitu batang berkayu, batang basah, batang rumput. Batang basah, bentuk dari batang basah adalah lunak dan berair, misalnya bayam. Inilah contoh-contoh batang yang saya kelola saja ya. Ini batang
apa? Katu. Ini Batang ubi kayu. batang ubi kayu. Ini batang Jambu. batang yang batang coklat. Nah, itu contoh-contoh batang. Kalau melihat bisa lihat di perkebunan. Batang basah, bentuk dari batang basah adalah lunak dan berair, misalnya bayam. Batang berkayu mempunyai kambium. Kambium dapat tumbuh ke arah luar membentuk kulit dan ke arah dalam membentuk kayu. Akibat pertumbuhan ini batang menjadi besar. Contohnya batang jambu. Itu ada di sana. Batang tumbuhan dan mahoni. Batang rumput itu contohnya padi dan rumput-rumputan, bisa dilihat ya yang banyak rumput di sawah-sawah dan padi. Oke? Oke. Ada yang ingin ditanyakan tentang batang? Enggak? Udah mengerti? Udah. Contoh batang bahasa apa, Nak? Batang yang punya batang bayam. Kalau Ilham batang rumput. Batang padi. Nah, oke. Pintar anak-anaknya ya. Oke. Jenius ya, Nak. Fungsi batang ada 3, yaitu sebagai pengangkut, penopang, penyimpanan. Batang berguna sebagai pengangkut atau alat transportasi tumbuhan. Batang mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun. Zat makanan yang diproduksi daun juga diedarkan batang ke bagian lainnya. Kita akan mempelajari daun. Pengertian daun. Daun, oke, daun. Daun dan fungsinya. Daun adalah, daun tuh bisa nggak memasak makanan sendiri? Bisa. Caranya? Karena itu Duduk yang bagus, Nak. fotosintesis. Oke, pinter. Jika tumbuhan tidak mempunyai daun, maka akan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Daun pada tumbuhan mempunyai 3 utama, yaitu 3 bagian utama. Apa? Helai, terus tulang, tangkai. Daun juga memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Jenis daun dan bentuknya. Daun ada 3. Menyirip, 2. Melengkung, 3. Sejajar, 4 menjari. Nah, tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip itu berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan. Tahu kan? Untuk ikan sirip-siripnya. Tulang daun menyirip dapat kita amati pada bagian tumbuhan, misalnya pohon jambu. Oke? Kan ini menyirip ya, kayak sisi ikan ya. Jangan mengantuk ya, Nak. Nah, nangka, alpukat dan mangga. 2 tulang menjari. Daun menjari berbentuk seperti susunan jari seperti susunan jari tangan. Tubuh yang memiliki jari ini seperti singkong. Mana singkong? Seperti tangan kan? Ya, singkong, pepaya dan jarak. Kalau kita ngantuk, kita main dulu. Nah, main apa? Tebak-tebakan, tebak gaya, kata. Mau apa? Bosen? Apa main? Ayo main apa? Teka-teki. Ada untuk hiburan ya. Ada 3 penjaga. Ada tiga penjaga ya. Yang 2-nya tuh menjaga. Yang 1-nya tuh masuk ke dalam. Apakah itu, Nak? Rokok, orang lagi ngerokok. Apa itu? Bagi rokok. Nah, pintar ya. Terus apa ya? Apa? Ada
Saling pertanyaan kalian, cepat. Heri maju, cepat. Enggak mau. Nanya cepat lah, nanya. Kasih ilham pertanyaan apa teka-teki gitu. Cepat duduk situ Misalnya ada apa? Ini. Yang mana? Ada udang di balik batu. Nah, itu apa maknanya? Namanya Ada udang di balik batu. Nggak tahu. Nggak boleh jadi orang. Maksudnya ada udang di balik batu, ada gajah. Dan pokoknya kita harus jadi orang yang baik dan selalu dia rendah hati. Ada pertanyaan apa ya? Apa ya? Nggak ada yang mau ditanyain tentang ini? Nggak? Nggak ada? Nggak ada? Apa kalian sudah paham semua? Tulang sekarang ini batang. Ini batang apa dan? Ini batang apa Ilham? Heri? batang atu, Nah, ini. batang ubi, Nah, terus ini batang coklat, batang coklat. Ini daun jambu, yang mirip seperti ikan, ini daun menjadi ubian. ubi, Kalau ini daun apa ya? dan lompong, Melengkung. Termasuk benar. Kalau ini sejajar, bentar, kalau ini artinya ada nggak? ya, Ini jajar, melengkung, cerut, ini jajar tuh, menyirip apa sama? mirip, Ini melengkung, sejajar, menyirip, menjari. Apa? Kayak seperti daun jambu tadi. oh, mirip, Ya. mirip, Terus selanjutnya kita akan belajar tentang tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung, ujungnya terlihat menyatu. Misalnya enceng gondok, tahu kan enceng gondok? Terus gadung. Tulang daun sejajar berbentuk seperti garis-garis yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang menyatu, misalnya pada rumput dan padi. Heri duduk. Fungsi daun. Seperti sudah dijelaskan di awal bahwa daun adalah tempat pembuatan makanan. Maka fungsi dari daun adalah tempat pembuatan makanan atau tempat fotosintesis pada tumbuhan. Selain itu, fungsi dari daun adalah sebagai pernapasan pada tumbuhan, pada tumbuhan. Oke. Selain ini ada nggak yang mau ditanyain apa nak ganti materi tentang bunga? Bunga. Kalian tahu macam-macam bunga? tahu, Apa saja? bunga mawar, Terus mawar melati, Ilham, bunga semalati, terus aku, bunga kan banyak. bunga, Ya, terus apa sih? Ada nggak fungsi bunga itu? Bunga memiliki fungsi nggak? memiliki Apa fungsinya? menghias rumah, memperindah, Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik, menarik, sehingga mengundang serangga dan kupu-kupu untuk membantu dan penyerbukan. Penyerbukan. Bunga adalah salah satu bagian dari tumbuhan. Pada bunga memiliki bagian-bagian yang perlu diketahui sehingga kita dapat memahami fungsi dari bunga. Bagian-bagian pada bunga. Bunga terdiri atas daun, batang, bunga. Di antaranya tangkai bunga. Itu kan bunga tuh ada tangkainya, kayak bunga mawar tuh tangkainya ya. Tangkai bunga itu merupakan, ada fungsinya tangkai itu untuk apa? Penghubung bunga
dengan batang. Terus kelopak bunga, bunga yang melindungi bunga di saat belum mekar, mahkota bunga, benang sari, dan lain-lain sebagainya. Bunga memiliki fungsi tertentu ya. Sekian materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau tanya? Enggak. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pulang.